warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran saya Bahasa Inggris kelas 9. Hari ini saya ulang materi minggu lalu ya. Karena minggu lalu ada beberapa yang bilang masih kurang jelas atau kurang paham. Oke, berarti hari ini kita bertemu lagi dengan materi conjunction. Oke, conjunction itu dalam bahasa Indonesia adalah kata sambung atau kata hubung antara dua kalimat atau dua kelompok kata atau dua klausa. Oke, hari ini kita akan membahas dua macam conjunction. Yang pertama ada so that. Kemudian yang selanjutnya ada in order to. Keduanya ini artinya so that itu artinya sehingga, in order to itu artinya agar. Ya, nah keduanya ini menjelaskan tentang tujuan. Describing purpose, sama-sama menjelaskan tentang tujuan. Cuma bedanya adalah dari penggunaannya atau dari segi strukturnya. Kita lihat, yang pertama kita akan bahas tentang so that. So that itu artinya sehingga. Oke, so that digunakan yaitu ketika diikuti dengan klausa. Ya, jadi so that kita gunakan jika diikuti dengan klausa. Apa sih itu klausa? Kemarin sudah saya jelaskan, klausa itu adalah kelompok kata yang terdapat atau kelompok kata yang ada subjek dan verb. Kelompok kata yang ada subjek dan verb. Dia terdapat kedua komponen itu, subjek dan verb. Oke, kita lihat contohnya mana. I study hard. Saya belajar giat. Ini kalimat pertama. Nah, ini konjungsinya. Kenapa konjungsi di situ kita menggunakan so that? Karena kita lihat kalimat depannya. Kita lihat kalimat di depannya atau kalimat setelahnya. I will pass the exam. Oke, kita lihat kalimat, ini kan konjungsinya. Kita lihat kalimat setelah konjungsinya. Dari mana kita tahu di sini menggunakan so that? Kita lihat kalimat setelah konjungsinya. I will pass the exam. I will pass the exam. Apakah di situ terdapat subjek? Yang mana subjeknya? I. I di sini sebagai subjek. Nah, kemudian ada nggak verbnya atau kata kerjanya? Ada. Yang mana? Pass. Pass di sini sebagai verb atau kata kerja. Karena dia terdapat subjek dan verb, maka kalimat ini disebut dengan klausa. Kalau dia menjadi klausa, maka kita menggunakannya konjungsi so that. Jelas? Kemudian contoh kedua, she sing beautifully. Ini kalimat pertama. Dia wanita bernyanyi dengan cantik. Sehingga so that di sini sebagai konjungsi. Kita lihat kalimat di depannya setelah konjungsinya ada subjek dan verbnya enggak? Ada enggak? Ada ya. Yang mana subjeknya? She sebagai subjek. Ada kata kerjanya? Verbnya? Ada. Win sebagai verb. Karena ada subjek dan verb, maka kalimat ini disebut sebagai klausa. Karena dia klausa, makanya kita menggunakannya so that. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke conjunction selanjutnya. In order to. In order to itu artinya agar. Nah, berbeda dengan so that, kalau in order to, dia diikuti dengan phrase. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di PowerPoint, phrase itu apa artinya?
Berbalik dengan klausa, kalau phrase dia tidak ada subjek dan verb secara berbarengan. Jadi kalau ada paling cuma subjeknya saja atau enggak hanya verbnya saja. Oke, contohnya mana? Mari kita lihat. Sini contoh pertama, I study hard. Di sini sebagai kalimat pertama, saya belajar giat. In order to, agar, di sini sebagai konjungsi. Kenapa di sini konjungsinya menggunakan in order? Kenapa tidak menggunakan so that? Kita lihat kalimat setelahnya di sini. Di situ ada subjeknya enggak? Enggak ya, enggak ada subjek. Tapi ada kata kerjanya enggak? Ada verbnya enggak? Ada. Mana kata kerjanya? Ini dia kata kerjanya. Verb. Karena dia hanya terdapat verb dan tidak ada subjek, maka kita menggunakan in order to. Oke, contoh kedua. She sing beautifully. Dia wanita bernyanyi dengan cantik. Ini kalimat pertama. Nah, di sini kenapa konjungsinya kok pakainya in order? Kenapa? Kita lihat kalimat setelahnya. Apakah ada subjek? No, there's no subject. Apakah ada kata kerja? Yes, there is a verb. Yang mana verbnya? Win sebagai kata kerja. Karena dia terdapat kata kerja, tapi tidak ada subjek, maka dia disebut dengan phrase. Karena dia terdapatnya phrase setelah konjungsi, maka kita menggunakannya in order to. Sampai sini jelas? Bagaimana? Lumayan sulit ya? Kemarin banyak yang bilang masih ketuker, masih kurang paham, masih belibet. Bagaimana? Semoga dengan penjelasan hari ini kalian sudah cukup paham di materi conjunction kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.